Pejabat Wali Kota Sorong turun langsung sidak galian C yang terletak di kilometer 10 masuk Kampung Bugis yang diduga dalang dari banjir yang terjadi di Kota Sorong, Papua Barat pada Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Dari peninjauan ini, pejabat wali kota dan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku Papua dalam pengelolaan galian C ini banyak pelaku usaha dari swasta dan pejabat yang memegang saham perusahaan galian C yang berada di kilometer 10 masuk Kampung Bugis. Menurut Leonardo Gultom, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku Papua saat menjelaskan kepada pejabat Wali Kota Sorong bahwa untuk penanganan galian C ini perlu penyelesaiannya yang baik jika dari sisi Gakum aktivitas pertambangan penegakan hukum adalah langkah pasif. Nanti mungkin lebih tepatnya ke Ibu Kepala KPAL itu bagaimana untuk menangani ini semua, apakah pakai sistem cluster, psikologi seperti apa digunakan, pendekatan seperti apa, karena kalau pembicara dari sisi Gakum aktivitas pertambangan dalam proses penyidikan sampaikan Pak Asisten tadi undang-undang Panglima tertinggi ya Pak, betul. Itu adalah langkah-langkah pengaruh karena kita melihat perbuatannya. Yang kedua, memang kami akui, sadari, penegakan hukum itu adalah langkah. Nah, ini kembali ke penegak kawasan. Ya. Bagaimana langkah-langkah persuasif, bagaimana langkah-langkah preemptif, preventif, jangan sampai nanti represi. Tapi kami, sesuai dengan undang-undang, kami mempunyai kewenangan untuk sekenai enforcement. Itu yang kami gunakan ketika 2020 bulan September. Ini saya kembalikan semuanya kepada unsur pimpinan, terutama dengan pelaku pengawasan mungkin punya formula pendekatan yang pas. Dasar ini sepertinya mungkin melakukan kami sepertinya mungkin masih. Itu pertama, kedua nanti mungkin lebih tepatnya ke Ibu Kepala KPAL itu bagaimana untuk menangani ini semua, apakah pakai sistem cluster, psikologi seperti apa digunakan, pendekatan seperti apa, karena kalau pembicara dari sisi Gakum aktivitas pertambangan dalam proses penyidikan sampaikan Pak Asisten tadi undang-undang Panglima tertinggi ya Pak, betul. Itu adalah langkah-langkah pengaruh karena kita melihat perbuatannya. Yang kedua, memang kami akui, sadari, penegakan hukum itu adalah langkah. Nah, ini kembali ke penegak kawasan. Ya. Bagaimana langkah-langkah persuasif, bagaimana langkah-langkah preemptif, preventif, jangan sampai nanti represi. Tapi kami, sesuai dengan undang-undang, kami mempunyai kewenangan untuk sekenai enforcement. Itu yang kami gunakan ketika 2020 bulan September. Nah, ini saya kembalikan semuanya kepada unsur pimpinan, terutama dengan pelaku pengawasan mungkin punya formula pendekatan yang pas. Selain itu, pejabat Wali Kota Sorong George Yarangga saat ditemui di lokasi pertambangan galian C menjelaskan bahwa kita semua sama-sama tahu situasi kondisi Kota Sorong beberapa saat ini ketika curah hujan yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah di Kota Sorong. Untuk itu, hal ini bisa diatur secara baik. Yang saya hormati Pak Gubernur Papua Barat dan diwakili oleh Pak Dinas SDM Provinsi Papua Barat, Pak Sekda dan Asisten 2 serta pimpinan APD, Gubernur, karena kita sama tahu bersama kondisi Sorong beberapa hari ini ketika curah hujan yang cukup tinggi dan banjir, dan hampir semua warga di Kota Sorong ketika melihat media mereka membaca dan mereka dan mengambil keputusan yang harus menguntungkan ya. Artinya bahwa pihak pemerintah mau semua aman, tetapi mereka juga kita harus lihat maka kira-kira seperti apa, harus ada solusi ya. Ini yang saya sampaikan kepada kita semua supaya jangan terjadi seperti tahun-tahun kapan yang mereka harus datang ribut, marah-marah segala macam, karena semua ini bicara tentang perut ya. Ini orang marah itu semua tentang perut ini ya.
kalau kita harus menciptakan industri, harus ada menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya saya pernah bilang bahwa kalau perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Sorong ini kita hidupkan, tumbuhkan, maka semua orang ini pasti lapangan pekerjaan ada dan perekonomian pasti akan berjalan dengan baik. Usaha Mina ini, dia karena kolaps, perusahaan-perusahaan perikanan karena kolaps. Orang yang tadinya itu cari ikan di laut untuk menjual hasilnya di situ karena perusahaan sudah tidak produksi, karena kebijakan moratorium, sehingga mereka tidak lagi melakukan usaha karena perusahaan juga tidak bergerak karena tidak ada bahan baku. Nah, oleh sebabnya kita bisa mengalihkan mereka ini untuk melakukan usaha yang lain, mungkin jadi wirausaha entrepreneur yang baik. Nah, perlu harus adakan sosialisasi, pembinaan. Makanya OPD ini punya peranan. OPD yang sektor ekonomi ini punya peranan apa yang harus diberikan edukasi kepada kita punya masyarakat ini supaya mereka beralih tidak melakukan hal seperti ini, beralih melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bisa menguntungkan. Jadi saya kira ini yang harus kembali nanti harus didiskusikan, membuat langkah-langkah yang cepat. Pastinya kita oke lah. Alternatif pertama kita alkon, tapi juga nanti harus ada yang awasi. Ya kita bilang begini, tapi kalau tidak ada yang awasi, kita taruh spanduk saja baru cuma duduk di kantor, ya pasti mereka lakukan lagi. Jadi harus ada langkah yang kita lakukan. Catat dulu berapa kakak yang ada di sini atau berapa yang ini. Kita kasih bantuan bapok kah, ya untuk mereka supaya mereka ada punya makan. Kita kasih. Yang penting data jelas. Karena mereka juga punya rumah di bawah sini pasti juga kena dampak juga ya. Iya kan? Gale ini jual dapat uang tapi rumah juga kena. Jadi saya kira harus cari langkah-langkah yang baik untuk nanti kita ambil keputusan. Ya, pemerintah maunya seperti ini untuk semua, tetapi mereka yang ini juga kita harus lihat dan memberikan edukasi. Ya itu bagi saya ini kita harus memberikan edukasi yang baik dan memang kita minta untuk harus tidak boleh karena ini selain hutan lindung sudah lakukan tidak ada izin. Inilah yang mengakibatkan dampak yang sudah cukup berat dan merepotkan kita semua. Warga yang punya ini tidak istirahat, kita juga, pemerintah juga tidak istirahat baik-baik dan kita juga. Dan saya harap media sampaikan, karena pemerintah ini wakil Allah, apa yang kita kerjakan pasti berpihak dan kita semua pasti melihat bahwa rakyat itu harus kita perhatikan secara baik. Tapi kita perlu memberikan edukasi yang salah seperti ini, kalian harus begini, itu perlu kita. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.